Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang writing a business plan. Pada kelompok 6 ini kami beranggotakan, yang pertama ada Yohana Erlin, yang kedua ada saya sendiri, dan yang ketiga ada Anandia Ayu. The business plan. Business plan adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini terdapat dua alasan utama untuk menulis sebuah business plan, yaitu yang pertama adalah alasan internal, untuk mendorong tim pendiri untuk memikirkan secara sistematis setiap aspek dari bisnis barunya. Yang kedua, alasan eksternal, untuk mengkomunikasikan manfaat dari bisnis baru kepada orang luar seperti investor dan bankir. Siapa yang membaca rencana bisnis dan apa yang mereka cari? Terdapat dua audiens utama untuk bisnis plan perusahaan. Yang pertama, karyawan perusahaan. Bisnis plan yang jelas dapat mengartikan visi dan misi perusahaan di masa depan. Hal ini sangat penting bagi manajemen dan karyawan. Bisnis plan yang ditulis dengan jelas dapat membantu karyawan perusahaan untuk beroperasi secara konsisten dan terarah untuk mencapai visi dan misinya. Yang kedua, investor dan pemangku kepentingan eksternal lainnya. Untuk menarik dukungan dan perhatian dari audiens, maka bisnis plan harus realistis dan tidak mencerminkan kepercayaan diri yang berlebihan oleh perusahaan. Artinya, ide bisnis sebaiknya dapat dijalankan dengan menawarkan keuntungan finansial yang lebih besar bagi calon investor daripada alternatif investasi yang beresiko rendah. Guideline Business Plan. Ada beberapa pedoman penting yang akan mempengaruhi penulisan rencana bisnis. Penting untuk diingat bahwa rencana bisnis perusahaan biasanya merupakan aspek pertama dari usaha yang diusulkan yang akan dilihat investor. Di sini terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pembisnis. Yang pertama adalah pendiri dengan tidak ada uang sendiri itu berisiko. Jika para pendiri tidak bersedia untuk mendapatkan uang mereka sendiri dalam risiko, mengapa orang lain harus? Yang kedua, rencana yang dikutip dengan buruk. Sebuah rencana harus dibangun dengan atas bukti yang kuat dan penelitian yang baik, bukan tebakan atau apa pengusaha berpikir akan terjadi. Sumber untuk semua penelitian primer dan sekunder harus dikutip. Yang ketiga, mendefinisikan ukuran pasar juga secara luas. Mendefinisikan pasar untuk usaha baru terlalu luas menunjukkan bahwa pasar sasaran yang sebenarnya belum teridentifikasi dengan jelas. Misalnya, mengatakan bahwa usaha baru akan menargetkan industri musik tidaklah membantu. Peluang pasar perlu didefinisikan dengan lebih baik. Tentunya, usaha baru ini akan menargetkan segmen atau pasar tertentu di dalam industri. Yang ketiga, keuangan yang terlalu agresif. Banyak investor langsung beralih ke bagian rencana ini. Proyeksi yang beralasan buruk atau optimis yang tidak realistis kehilangan kredibilitas. Sebaliknya, pernyataan yang bijaksana dan beralasan yang didukung oleh penelitian dan penilaian yang baik mendapatkan kredibilitas yang tepat dan cepat. Dan yang terakhir adalah kecerobohan di area manapun. Tidaklah bagus untuk membuat pembaca melewat kesalahan ketik, neraca yang tidak seimbang, atau kecerobohan di area manapun. Jenis kesalahan ini dianggap tidak memperhatikan detail dan merusak kredibilitas pengusaha. Struktur business plan. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Yang kedua, latar belakang perusahaan. Yang ketiga, analisis pasar dan pemasaran. Yang keempat, analisis produk. Yang kelima, analisis SDM. Yang keenam, analisis keuangan. Yang ketujuh, rencana pengembangan usaha. Dan yang terakhir, risiko usaha. Konten business plan.
Rencana bisnis harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas tentang semua aspek penting dari usaha baru yang diusulkan. Harus mencakup panjang untuk memberikan informasi yang cukup, namun cukup pendek untuk menjaga minat para pembaca. Untuk sebagian besar paket, angka 25 hingga 35 halaman, dan biasanya mendekati 25 dari 35 halaman sudah cukup. Informasi pendukung seperti resume para wirausahaan pendiri dapat muncul di lampiran. Setelah rencana bisnis selesai, harus ditinjau baik dari ejaan, tata bahasanya, dan untuk memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang dihilangkan. Gaya atau format bisnis plan ada 3, yaitu yang pertama ringkasan rencana bisnis, yang kedua rencana bisnis lengkap, yang ketiga rencana bisnis operasional. Mengenali elemen rencana bisnis dapat berubah. Wawasan baru selalu muncul ketika pengusaha membenamkan diri dalam menulis rencana dan mulai menerima umpan balik dari orang lain. Proses ini berlanjut sepanjang hidup perusahaan dan mewajibkan wirausahawan untuk tetap waspada dan terbuka terhadap wawasan dan ide baru. Karena rencana bisnis biasanya dapat berubah saat sedang ditulis. Muncul aliran pemikiran yang menentang gagasan menulis rencana bisnis dan menganjurkan eksperimen dan pembelajaran uji coba yang diperoleh melalui umpan balik pelanggan atas perencanaan formal. Garis besar rencana bisnis. Garis besar rencana bisnis. Garis besar yang disarankan dari rencana bisnis lengkap dapat dilihat pada tabel 6.2. Rencana khusus dapat bervariasi tergantung pada sifat bisnis dan kepribadian perusahaan pengusaha pendiri. Kebanyakan rencana bisnis tidak memasukkan semua elemen yang diperkenalkan pada tabel 6.2. Kami memasukkannya di sini untuk tujuan kelengkapan. Menjelajahi setiap bagian rencana bisnis. Halaman sampul dan daftar isi. Halaman sampul harus menyertakan nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan, tanggal informasi kontak untuk pengusaha utama, dan alamat situs web perusahaan jika ada. Ringkasan eksekutif merupakan gambaran singkat dari seluruh rencana bisnis untuk memberikan pembaca informasi terkait ciri khas suatu usaha baru tersebut. Analisis industri yang merupakan deskripsi yang harus meliputi data dan informasi tentang berbagai karakteristik industri sebagai ukuran, tingkat pertumbuhan, dan proyeksi penjualannya. Deskripsi perusahaan dimulai dengan penjelasan umum tentang perusahaan. Analisis pasar untuk memecah industri menjadi beberapa segmen dan nol pada segmen tertentu atau pasar sasaran yang akan dicoba oleh perusahaan menarik. Ekonomi bisnis. Bagian ini memulai analisis keuangan suatu bisnis yang selanjutnya disempurnakan dalam proyeksi keuangan. Kemudian, rencana pemasaran. Dalam rencana pemasaran akan berfokus terkait bagaimana bisnis akan memasarkan dan menjual produk atau jasanya. Hal ini berkaitan erat dengan pemasaran dalam hal harga, promosi, distribusi, dan penjualannya. Kemudian, rencana operasi. Dalam rencana operasi akan berfokus terkait bagaimana bisnis akan dijalankan dan bagaimana produk atau jasa tersebut diproduksi dan disediakan. Kemudian, tim manajemen dan struktur perusahaan. Tim manajemen perusahaan baru biasanya terdiri dari pendiri atau pendiri dan beberapa personil manajemen kunci. Profil singkat dari masing-masing anggota tim manajemen harus disediakan, dimulai dengan perusahaan pendiri atau pendiri. Setiap profil harus menyertakan informasi sebagai berikut. Ada 5 informasi penting yang harus tercakup dalam profil singkat tersebut, yaitu judul posisi, tugas dan tanggung jawab posisi tersebut, industri sebelumnya, dan pengalaman terkait. Keberhasilan sebelumnya, latar belakang pendidikan. Kemudian ada jadwal keseluruhan. Dalam jadwal keseluruhan akan menunjukkan acara apa yang diperlukan untuk meluncurkan bisnis yang baik. Jadwal harus dalam format tonggak penting untuk mengukur kesuksesan bisnis. Kemudian ada proyeksi keuangan. Hal yang harus dimasukkan seperti sumber dan penggunaan, laporan dana, serta lembar asumsi. Kemudian lampiran materi, yang termasuk resume dari tim manajemen puncak, foto atau diagram produk atau prototipe produk, data keuangan tertentu, dan proyeksi riset pasar. Kemudian langkah terakhir adalah menyatukan semuanya. Mempresentasikan rencana bisnis kepada investor. Jika rencana bisnis berhasil menarik minat calon investor, maka langkah selanjutnya adalah bertemu dengan investor dan mempresentasikan rencana tersebut secara langsung. Investor biasanya ingin bertemu dengan pendiri perusahaan, karena investor pada akhirnya mendanai hanya beberapa usaha.
Para pendiri perusahaan baru harus memberikan kesan positif pada investor. Presentasi lisan dari rencana bisnis. Aturan pertama dalam membuat presentasi lisan adalah mengikuti petunjuknya. Jika seorang investor memberitahu seorang pengusaha bahwa dia memiliki 1 jam, dan jam itu terdiri di presentasi 20 menit dan periode tanya jawab 40 menit. Presentasi tidak boleh lebih dari 20 menit. Presentasi harus lancar dan terlatih dengan baik. Slide harus tajam dan tidak berantakan dengan materi. Ketika diminta untuk bertemu dengan investor, pendiri usaha baru harus menyiapkan 1 slide PowerPoint yang akan mengisi slot waktu yang diperbolehkan untuk bagian presentasi awal dari rapat. Format yang sama berlaku untuk kebanyakan rencana bisnis kompetisi. Pertanyaan dan umpan balik yang diharapkan dari investor. Baik dalam pertemuan awal atau pada kesempatan berikutnya, seorang wirausahawan akan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh calon investor. Pengusaha cerdas memiliki ide yang kuat tentang apa yang diharapkan dan siap untuk pertanyaan ini. Karena investor sering dianggap sangat kritis, mudah bagi seorang pengusaha menjadi berkecil hati, terutama jika investor tampaknya membuat lubang setiap aspek dari rencana bisnis. Dinamika yang sama menggambarkan seisi tanya jawab yang mengikuti presentasi dalam kompetisi rencana bisnis. Faktanya, seorang investor yang mampu mengidentifikasi kelemahan dalam rencana bisnis atau presentasi membantu pengusaha. Ini karena pengusaha bisa mengambil masukan dari investor ke dalam hati dan menggunakannya untuk meningkatkan rencana bisnis dan atau presentasi. Beecham dan Barna cepat menjadi teman. Mereka juga berada di kelompok MBA yang sama dan mengambil banyak kelas bersama-sama. Ide untuk Beachbox muncul secara bertahap. Satu kelas sangat berperan, kelas tentang inovasi yang mengganggu yang diajarkan oleh Profesor Harvard Clayton Christensen. Kelas menantang siswa untuk memikirkan ide besar yang mengubah permainan industri. Ide pertama Beecham dan Barna berkaitan dengan industri kecantikan yang tidak mengalami inovasi signifikan selama bertahun-tahun. Dinamika pribadi juga mendorong mereka menuju ide bisnis industri kecantikan. Sahabat Barna, Molly Chen, adalah seorang editor kecantikan. Beecham akan memperhatikan bahwa Barna selalu memiliki produk kecantikan terbaik, dan ketika ditanya dari mana dia mendapatkannya, dia akan selalu mengatakan bahwa Chen telah merekomendasikannya. Beecham dan Barna berpikir, tidakkah setiap wanita ingin memiliki sahabat yang pernah menjadi editor kecantikan dan dapat merekomendasikan produk kecantikan kepada mereka? Perusahaan telah menemukan cara hebat untuk menjual banyak produk online secara online, termasuk fashion, tetapi bukan produk kecantikan. Produk kecantikan sulit untuk dijual secara online karena memiliki elemen sentuhan, coba, dan rasakan. Untuk memanfaatkan peluang menjual produk kecantikan secara online dan mengatasi keraguan yang dimiliki orang untuk membeli produk kecantikan tanpa menyentuh dan melihatnya terlebih dahulu, ide Beecham dan Barna adalah layanan berlangganan bulanan online yang terdiri dari sekotak kecil kecantikan. Beecham dan Barna memutuskan untuk menyebut bisnis mereka Beachbox. Daripada membiarkan pengalaman kuliah mereka habis dan kemudian mencoba meluncurkan Beachbox, Beecham dan Barna melakukan semua yang mereka bisa untuk meningkatkan status perguruan tinggi mereka. Agar Beachbox berfungsi, Beecham dan Barna harus menjawab 3 pertanyaan mendasar. Pertama, mereka membuat prototipe kotak di mana mereka akan mengirim sampel bulanan dan menentukan bagaimana sampel akan disajikan di dalam kotak. Kedua, apakah wanita akan membayar untuk kotak sampel yang dikurasi? Dan ketiga, akan mencicipi drive berukuran penuh pembelian. Setiap bulan kotak itu berisi 5 sampel produk kecantikan. Setelah menyelesaikan langkah-langkah ini, Beecham dan Barna memasukkan Beachbox ke dalam kompetisi rencana bisnis HBS. Kompetisi tersebut memberikan exposure yang luar biasa bagi Beachbox, Beecham dan Barna sebagai wirausaha yang baru lahir. Beachbox secara resmi diluncurkan pada September 2010. Pada awalnya, Beachbox tetap ramping dan mencerminkan gaya hidup mahasiswa. Setelah lulus, Beecham dan Barna memindahkan Beachbox ke Brooklyn agar lebih dekat dengan pemasok mereka.
Setiap Birchbox untuk wanita bulanan mencakup kolasi kecil sampel produk kecantikan, perawatan, dan gaya hidup berkualitas tinggi. Birchbox tumbuh pesat dari 2010 hingga 2016. Meskipun terus mendapatkan pelanggan, itu tidak menunjukkan keuntungan. Pada akhir musim panas 2016, Birchbox mengumpulkan $15 juta dalam bentuk convertible note atau jenis pinjaman yang pada akhirnya diubah menjadi saham ekuitas dari investornya saat ini. Birchbox juga telah mengubah model bisnisnya dan memperluas jangkauannya di luar e-commerce. Pada pertengahan 2014, ia membuka toko batu bata dan mortir pertamanya. Birchbox telah menemukan bahwa nilai umur pelanggan 3 kali lebih tinggi saat mereka mengunjungi toko dibandingkan berbelanja hanya di birchbox.com. Perusahaan memiliki lebih dari 1 juta pelanggan bulanan. Keberhasilan lokasi fisik pertamanya dan kemampuannya untuk meningkatkan nilai umur pelanggan melalui pengalaman di dalam toko membuka kemungkinan lokasi tambahan. Rencana saat ini adalah membuka toko pop-up di kota-kota tertentu untuk mengukur permintaan sebelum membuka lokasi permanen. Birchbox juga menjajaki kemungkinan membuka toko di dalam toko mitra retail. Michelle Pan, Ipsy dikabarkan memiliki pelanggan bulanan sebanyak Birchbox. Ada juga kekhawatiran yang dibagikan oleh semua peserta di pasar bahwa pada titik tertentu di industri ini mungkin tidak berubah dalam hal pelanggan untuk layanan langganan wanita pokoknya. Misalnya jumlah produk dan sampel produk yang dibuat untuk perlengkapan perawatan dan gaya hidup pria jauh lebih rendah daripada yang dibuat untuk wanita. Dan ini merupakan beberapa pertanyaan dan jawaban dari studi kasus.